Wina, Austria 14 Februari 1896. Jurnalis Theodor Herzl menerima 500 dari 3.000 eksemplar pamfletnya yang baru terbit, Der Judenstaat. Pamflet yang menawarkan ide pembentukan negara Yahudi itu segera tersebar luas di Eropa dan menuai reaksi pro dan kontra dari beragam komunitas Yahudi. Sejak itu, Theodor Herzl pun telah menancapkan tonggak sejarah sebagai bapak Zionisme modern. Theodor Herzl lahir pada 2 Mei 1860 di Budapest dari keluarga kelas menengah atas. Pada 1878, keluarganya pindah ke Wina dan Herzl belajar hukum di Universitas Wina. Namun, setelah lulus Herzl menemukan minatnya di bidang literatur sehingga ia memilih bekerja sebagai jurnalis untuk New Freie Press di Wina. Sebagai seorang Yahudi, Herzl dari kecil sudah beberapa kali mengalami langsung antisemitisme yang membayangi komunitasnya. Karena itu, ia menyebut dimanapun orang Yahudi menginjakan kaki di tanah yang baru, di situ antisemitisme akan selalu muncul. Ia pun bertekad akan menyelesaikan masalah yang telah ada selama 18 abad tersebut. Sejak akhir 1895, Herzl mulai menuliskan solusi atas masalah-masalah orang Yahudi. Ide tentang pembentukan negara Yahudi menurutnya bukanlah utopia. Baginya, tanah yang dijanjikan terlalu lama untuk ditunggu dan harus diusahakan sendiri oleh bangsa Yahudi. Paparan mengenai jalan mendirikan negara Yahudi itu pun diselesaikan Herzl pada Januari 1896. Tulisannya itu kemudian diterbitkan oleh seorang penjual sekaligus penerbit buku bernama Max Breitenstein. Karyanya yang berjudul Der Judenstaat, An Attempt at a Modern Solution of the Jewish Question langsung tersebar luas dan dibicarakan banyak orang. Karyanya mendapat pujian serta kontroversi dan menjadi salah satu karya penting bagi sejarah Yahudi. Dalam Der Judenstaat, Herzl menjabarkan mengenai mengapa membentuk satu negara Yahudi adalah solusi terbaik. Menurutnya, negara Yahudi diperlukan untuk mereka yang hanya beridentitas Yahudi, bukan Yahudi Prancis misalnya yang telah memiliki kehidupan lebih baik. Dalam proposalnya, Herzl menganjurkan dibentuknya The Jewish Company atau perusahaan Yahudi. Perusahaan ini meniru model perusahaan akuisisi lahan dan akan bekerja mengelola aset Yahudi. Bagaimana dan apa saja yang diperlukan dalam pembentukan negara Yahudi secara ringkas dipaparkan Herzl. Mulai dari bentuk masyarakatnya, pendudukan wilayah, konstitusi, bahasa, hukum, hingga angkatan bersenjata. Soal di mana negara Yahudi akan didirikan, Herzl memiliki dua pilihan, Palestina atau Argentina. Menurutnya, Argentina memiliki tanah luas yang subur, serta belum padat penduduk. Sementara, Palestina memiliki ikatan sejarah kuat bagi orang Yahudi. Pada 1897, Herzl menggalang dukungan tokoh-tokoh Yahudi untuk menyelenggarakan Kongres Yahudi pertama di Basel, Swiss. Kongres yang berlangsung pada 29 hingga 31 Agustus 1897 itu dihadiri sekira 200 delegasi Yahudi dari berbagai negara di Eropa serta dari Amerika Serikat. Kongres ini juga melahirkan organisasi Zionis yang kemudian menjadi organisasi Zionis sedunia. 44 tahun setelah kematian Herzl, negara Yahudi impiannya berdiri dengan diproklamasikannya Israel pada 14 Mei 1948. Namanya kemudian diabadikan untuk pemakaman nasional Gunung Herzl di Israel, di mana makamnya ditempatkan di puncak bukit.